Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kita bertemu lagi kali ini dalam pembelajaran IPA Fisika. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai tekanan. Jadi, materi ini adalah materi lanjutan dari tekanan zat padat yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Hanya saja kali ini saya menjelaskan tentang tekanan pada zat cair yang dibahas oleh hukum Pascal. Semoga setelah saya menjelaskan ini, kalian jadi bisa memahami apa itu arti dari fluida, kemudian bunyi dari hukum Pascal, kemudian pemanfaatan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian juga bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Pascal. Baiklah, kita langsung saja mendengar penjelasan saya. Yang dibahas dalam hukum Pascal ini adalah tentang fluida. Apa itu fluida? Bisa kalian lihat di sini. Fluida adalah semua zat yang mengalir. Zat yang mengalir itu zat apa saja? Tentu saja zat cair dan zat gas. Kemudian salah satu sifat fluida adalah menekan ke segala arah dengan merata dan nilainya sama. Maksudnya begini, kita ambil contoh, ketika kalian berenang pada kedalaman 2 meter, kalian akan merasakan tekanan pada tubuh kalian. Nah, tekanan yang kalian rasakan di kepala, di kaki, di tangan, dan seluruh tubuh kalian itu nilainya akan sama, karena oleh fluida akan disebarkan ke segala arah dengan nilai yang sama besar. Nah, dari konsep inilah dicetuskan bunyi hukum Pascal oleh Blaise Pascal. Bunyinya, jika suatu fluida diletakkan pada ruang tertutup, perubahan tekanan pada suatu titik akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian fluida. Jadi inilah tadi bunyi hukum Pascal. Adapun hukum Pascal tersebut dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah hidrolik. Jadi sistem hidrolik itu adalah contoh dari penerapan hukum Pascal. Antara lain itu ada rem hidrolik, pompa hidrolik, dan dongkrak hidrolik. Kalian pernah melihat ya ketika masuk pencucian mobil, itu mobil diangkat dengan mesin. Bagaimana mobil itu bisa terangkat? Itu konsepnya diambil dari penerapan hukum Pascal. Nah, di sini bisa kalian lihat, saya buat ilustrasinya. Jadi ada 2 buah tabung nih, ada 2 buah penampang dengan luas permukaan yang berbeda-beda. Ini tabung, jelas saja permukaannya berbentuknya lingkaran. Jadi nanti di sini ada hubungannya dengan luas lingkaran. Nah, yang di bab sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tekanan, di mana P sama dengan F per A. Nah, tekanan yang dialami di dalam ruang tertutup ini nilainya sama, maka P1 itu sama dengan P2. P tadi rumusnya adalah F per A. Yang ini juga sama nih, F per A. Maka kita buat jadi F1 per A1, F2 per A2. Nah, bagaimana misalnya dalam soal jika diketahui jari-jari atau diameter? Nah, tadi sudah saya katakan ini luas permukaannya berbentuk lingkaran. Maka kita akan menggunakan rumus dari luas lingkaran itu apa? Ya, jadi luasnya adalah pi r kuadrat. Nah, dari sini kita aplikasikan dia ke rumus ini. Maka sekarang rumusnya menjadi F1 per pi R1 kuadrat sama dengan F2 sama per pi R2 kuadrat. Pi-nya bernilai sama, boleh kita tembak. Maka sekarang persamaannya menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus pada hukum Pascal, di mana F adalah gaya, ya. Jadi ada 2 gaya, ada F1 dan F2. Itu tergantung dari soalnya. Jadi tidak selalu F1 itu yang bernilai kecil, F2 bernilai besar, tidak selalu begitu ya. Jadi dilihat dari kondisi soalnya. Jadi F itu adalah gaya satuannya Newton, kemudian A adalah luas penampang, satuannya meter persegi, kemudian R adalah jari-jari, satuannya meter. Nah, untuk lebih memahami rumus-rumus yang sudah saya jelaskan ini, kita aplikasikan saja dalam contoh soal pertama.
Alat pengangkat hidrolik mempunyai tuas penekan dengan luas 40 cm persegi. Alat itu diisi cairan dengan massa jenis 1,6 gram per cm kubik. Luas pengungkit mobil adalah 3 meter persegi. Alat itu akan digunakan untuk mengangkat mobil dengan massa 1.200 kg. Berapakah gaya yang harus dikerjakan pada tuas penekan? Jadi alat pengangkat hidrolik ini diisi dengan cairan yang sama. Karena cairannya sama, maka nilai massa jenisnya ini tidak perlu kita gunakan nanti dalam perhitungannya. Jadi ini kita abaikan saja. Jadi yang diketahui yang pertama adalah luas penampang. Jadi ini ada perbedaan yang sangat signifikan antara penampang pertama dengan penampang kedua. Yang lebih besar biasanya digunakan untuk meletakkan mobilnya. Yang satunya lagi adalah tuas pendorong supaya mobilnya bisa terangkat. Nah, supaya lebih jelas saya buat gambarnya. Nah, ini yang lebih besar biasanya untuk meletakkan mobilnya nih. Nah, seperti ini. Kemudian di sini adalah pengungkit yang digunakan untuk mendorong supaya mobilnya terangkat. Maka di sini adalah F1 dan ini adalah F2. Kalau mau dibuat di sini F2, di sini F1 juga tidak masalah sih sebetulnya ya. Jadi bebas saja, yang penting kalian jangan terbalik ketika meletakkan A1 dan A2-nya. Jadi harus sesuai. Nah, kalau sekarang di sini F1, maka luas penampang yang 40 cm persegi yang lebih kecil itu berarti adalah A1. Nah, ini berarti yang lebih besar itu adalah miliknya F2. Berarti kita menuliskannya di sini adalah EA2, 3 meter persegi. Satuannya belum sama ya. Nah, jadi syaratnya selain meter persegi, sebetulnya sentimeter persegi pun diperbolehkan, asalkan A1 dan A2-nya sama-sama sentimeter persegi. Nah, sekarang biar mudah yang meter persegi kita rubah saja ke sentimeter persegi. Meter ke sentimeter kan turun 2 kali ya, karena pangkatnya persegi, jadi kan sekali turun 100 nih. Kalau 2 kali turun berarti jadi 10.000. Maka yang ini kita kali 10.000, hasilnya adalah 30.000 cm persegi. A-nya sudah sama. Nah, sekarang kita lanjut ke gayanya. F2 ini memiliki massa, si mobil memiliki massa 1.200 kg. Tapi kita belum tahu gayanya berapa. Nah, untuk menghitung nilai F2, cara menghitungnya sama menghitung nilai gaya berat. Nah, gaya berat itu sendiri apa rumusnya? Massa dikali gravitasi. Maka F2 adalah 1.200, kita kali gravitasinya, saya pakai yang 10, maka F2 sama dengan 12.000 Newton. Ini F2 atau gayanya si mobil kita sudah punya nih, sudah kita hitung. Sekarang tinggal menghitung nilai gaya pada tuas pengangkat atau F1 menggunakan rumus hukum Pascal yang sudah saya jelaskan tadi. Maka di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dimana tadi F1 yang mau kita hitung gaya tuas per A1 luas penampangnya tadi adalah 40, sama dengan F2 yang punya mobil yang bernilai ini tadi 12.000. Maka di sini 12.000 dibagi A2-nya ini tadi ya. Nah, 30.000 kita masukkan ke sini. Nah, kita bisa tembak nih nolnya. Ini bisa kanan kiri pun boleh. Nah, selama dia sama-sama 0 dan 1 sama-sama 1 yang kita tembak. Maka sekarang F1 sama dengan, tinggal kali silang nih. Nah, ini ke sini. Jadi 12 dikali 4 dibagi 3. Jadi 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16 Newton. Maka gaya yang dibutuhkan oleh tuas untuk mengangkat mobil dengan gaya 12.000 Newton itu adalah sebesar 16 Newton. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 2. Piston kecil pada sebuah hidrolik berdiameter 5 cm, sedangkan yang besar 15 cm. Untuk mengangkat suatu beban, hitunglah beban yang diangkat bila gaya yang dikerjakan pada piston kecil adalah 1000 Newton. Jadi kita data dulu nih ya. Ada diameter 1 bernilai 5 cm, kemudian diameter 2 bernilai 15 cm. Kemudian di sini disebutkan gaya yang dikerjakan pada piston kecil. Nah, karena tadi yang diameter kecilnya kita beri lambang D1, maka gayanya yang piston kecil adalah F1, yaitu 1000 Newton.
Maka yang mau kita hitung adalah F2-nya, gaya pada diameter yang lebih besar. Nah, jadi jangan takut nih, yang diketahui sekarang diameter, sedangkan tadi yang saya jelaskan yang diketahui adalah jari-jari. Nah, sekarang coba perhatikan cara menurunkan rumusnya. F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Kalian semua sudah tahu ya, pasti kalau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jadi R itu adalah setengah dari diameter. Nih. Jadi menggunakan ini, kita rubah yang jari-jari ini menjadi F1 per setengah dari diameter 1 kuadrat. Jadi ada kuadratnya di sini, sama dengan F2 per setengah dari diameter 2 kuadrat. Ini karena dia bernilai sama, kita abaikan, kita tembak ya. Maka persamaannya menjadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Nah, rumus ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Langsung saja saya masukkan angkanya. F1-nya bernilai 1000 per D1-nya atau diameternya adalah 5 kuadrat sama dengan F2 yang mau kita hitung per diameter yang kedua adalah 15 kuadrat. Yang ini yang mau kita hitung nih, maka F2 sama dengan kita kali silang 1000 dikali, saya jabarkan 15 kali 15 per, yang ini juga saya jabarkan jadi 5 dikali 5. Ini ya, biar lebih gampang menghitungnya, 15 bagi 5, 3, 15 bagi 5, 3. Jadi tersisa 1000 dikali 3 dikali 3. Maka F2 sama dengan 9000 Newton. Nah, jadi seperti ini tadi ya caranya menghitung kalau di soalnya diketahui diameter. Jadi tinggal menggunakan rumus yang ini saja. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan soal yang nomor 3. Seseorang sedang mengendarai sebuah truk, tiba-tiba harus direm. Luas tuas pedal rem truk adalah 35 cm persegi. Sedangkan luas booster untuk menekan rem 140 cm persegi. Massa truk adalah 4 ton dengan gaya 200 Newton. Untuk menekan pedal rem mobil akan berhenti setelah 20 detik. Berapakah kecepatan truk saat direm? Jadi ada truk nih ya, sedang berjalan, kemudian tiba-tiba direm. Otomatis lama-kelamaan dia akan berhenti. Nah, waktu memberhentikan truk itu membutuhkan proses dalam waktu 20 detik. Nah, yang ditanyakan, berapakah kecepatan truk tadi sesaat sebelum direm? Nah, bagaimana caranya menghitung nilai kecepatan? Pasti ini ada hubungannya dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, syaratnya kita mau menghitung kecepatan, itu kita harus punya percepatan. Bagaimana cara menghitung percepatan? Harus menggunakan gaya. Nah, jadi langkah pertamanya kita hitung dulu gayanya. Setelah dapat gayanya, kita hitung percepatannya, baru hitung kecepatannya. Jadi urutannya seperti itu. Nah, menghitung gaya kita menggunakan rumus hukum Pascal. Kita data dulu yang diketahui di sini. Yang pertama ada luas pedal rem 35 cm persegi. Ini kita kasih nama A1 ya, kita kasih lambang A1. Kemudian ada lagi luas boosternya 140 cm persegi, kita kasih lambang A2. Ada lagi diketahui massa truknya 4 ton dirubah dalam kilogram, berarti 1 ton sama dengan 1000, maka kalau 4 ton jadinya 4000 kg. Langsung saya tulis di sini 4000 kg. Kemudian diketahui nih gaya ketika menginjak remnya sebesar 200 Newton. Berarti karena tadi rem kita kasih lambang luas penampangnya A1, maka di sini pun kita kasih lambang jadi F1. Nah, jadi yang mau kita hitung di sini adalah F2 dulu nih. Nah, kemudian di sini ada waktu T-nya 20 detik. Kita hitung F2 menggunakan rumus hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya 200 per A1 35 sama dengan F2 yang mau kita hitung per A2-nya 140. Maka F2 sama dengan kita kali silang 200 dikali 140 dibagi 35.
Biar lebih mudah menghitungnya, saya sederhanakan. Saya bagi 7, 140-nya jadinya 20. Yang ini bagi 7 jadi 5. 20 dibagi 5 adalah 4 ya. Jadi tinggal 200 dikali 4. Maka F2-nya bernilai 800 Newton. Nah, setelah ketemu gayanya, baru kita bisa menghitung nilai percepatan mobilnya atau perlambatan ya. Karena kan dia dari bergerak kemudian berhenti. Maka menghitung nilai percepatan atau perlambatan kita gunakan rumus hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A, di mana F-nya tadi adalah 800 sama dengan masanya 4000 dikali A. A sama dengan 800 dibagi 4000. Ini kita buang nih nolnya. Kita sederhanakan, 8-nya kita bagi 8 jadi 1, 40 bagi 8 jadi 5. Jadi A sama dengan 1/5 atau 0,2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita sudah menemukan nilai perlambatannya. Nah, tinggal menghitung nilai kecepatan sesaat sebelum direm. Nah, kemudian ketika setelah dia mengerem, kan itu berhenti. Maka kecepatan akhirnya bernilai 0 karena dia diam. Jadi Vt sama dengan 0 karena berhenti. Nah, karena ini perlambatan, maka persamaannya adalah Vt sama dengan V0 dikurang A kali T. Dimana Vt-nya 0, V0 yang mau kita hitung, A-nya kita sudah dapat 0,2 dikali T. T adalah waktu, tadi adalah 20 detik. Kita bisa tembak 0-nya, maka sisa 0 sama dengan V0 dikurang 4 atau V0 sama dengan 4 meter per sekon. Maka kecepatan truk sebelum dia berhenti atau sebelum direm itu adalah sebesar 4 meter per sekon. Jadi soal-soal hukum Pascal ini banyak kaitannya dengan bab-bab yang lain. Seperti contohnya ini saya hubungkan dengan gerak lurus berubah beraturan. Demikianlah penjelasan saya mengenai hukum Pascal hari ini. Semoga kalian bisa memahami semua contoh soalnya ya. Memang tidak terlalu banyak, tapi sudah mencakup semua kebutuhan soal. Semoga kalian bisa mengerti. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.